kewajiban. Tapi secara umum traktir orang itu sunnah. Minta ditraktir dosa. Oh, minta ditraktir dosa. Tanya Unij, warga bertanya, Ustadz yang ngelurusin. Boleh. Kalau misalnya Lebaran jatuh hari Jumat, itu kan katanya tidak diwajibkan untuk sholat Jumat. Sebetulnya landasannya itu gimana sih? Jadi hari Jumat itu kan hari raya. Iya. Hari raya. Idul Fitri juga hari raya gitu. Idul Adha juga hari raya. Kalau 2 hari raya ketemu, sebetulnya cukup satu saja yang dirayakan. Tapi gitu, tidak meninggalkan sholat zuhurnya. Jadi tidak ada Jumatan bukan berarti nggak ada sholat zuhur. Jadi tetap sholat zuhurnya tetap. Kecuali ada pengecualian. Kalau dia itu pengurus masjid, sebaiknya dia tetap menyelenggarakan, memfasilitasi sholat Jumat. Tapi kalau kita bukan ketua DKM, bukan pengurus masjid, bukan imam tetap, gitu, warga biasa, warga plus 62, yang bukan pengurus masjid dan seterusnya. Kalau pagi hari kitanya sudah Idul Fitri, tidak wajib untuk sholat Jumat, tapi tetap wajib untuk sholat zuhur. Landasannya Jumatan itu hari raya, Idul Fitri juga hari raya. Ketemu 2 hari raya, cukup satu saja yang dirayakan. Jadi kalau misalnya marbot mah DKM mah menyelenggarakan aja gitu ya. Kalau kita sebagai warganya, kalau misalnya sempat ya sempatkan, selalu sempatkan. Ya, kalau mau Jumatan boleh. Kalau tidak Jumatan juga tidak apa-apa. Ya udah. Boleh. Boleh aja. Boleh. Level up-nya banyak itu. Nge-cheat nih 2 kali XP ya. 2 kali hari raya. Boleh. Kalau mau boleh begitu. Kalau cuman sholat zuhur saja ya udah. Hitungan pahalanya? Hitungan pahalanya sama karena zuhur dengan Jumatan sebetulnya itu juga begitu. Hanya kalau Jumatan mungkin lebih 2 rakaat sholat zuhurnya itu diganti dengan khutbah. Jadi kalau kita datangnya pas lagi 2 rakaat imam, ya sama saja ketinggalan 2 rakaat sholat zuhur sebetulnya. Iya, warga-warga, kita lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya. Oke. Nah, ini rada random ini yang lain. Ntar kalau naik haji, terus ini rada bodar. Naik haji nyari yang gratis ongkir. Maksudnya giveaway naik hajinya bagaimana? Tapi konsepnya gitu ya, kalau misalnya naik haji, tapi yang gratis misalnya giveaway lah atau apapun hadiah kayak gitu-gitu, itu mabrur gak sih? Berangkat ke tanah suci itu kata orang tua kita dulu ada 2 tipenya. Ada yang dipanggil karena mampu, ada yang dimampuhkan karena sudah dipanggil. Gitu. Nah, diberikan kekuatan. Nah, ada orang yang memang dipanggil karena dia sudah mampu. Sudah punya uangnya, sudah punya ongkosnya, sehat badannya, dapat izin dari tempat kerjanya dan seterusnya, dia mampu, dipanggil sama Allah. Yang kedua, ada orang yang sebetulnya nggak mampu kalau ngelihat semuanya begitu ya. Tapi karena sudah dipanggil, ada saja caranya, entah diberangkatkan mungkin dari kantornya atas kebaikan dari orang lain yang ngasih dan seterusnya. Boleh jadi sebetulnya yang penting ongkir atau gratis ongkir. Sebetulnya bukan gratis ongkir mungkin ya. Ada orang yang membayarkan ongkirnya, tapi bukan dari kita. Gitu. Ya kan kalau marketplace juga sebetulnya kita dibayarin sama aplikasi. Betul. Gitu. Jadi sebetulnya tidak ada istilah gratis ongkir gitu. Cuman ongkirnya bukan dibayarkan oleh kita. Hanya yang penting mabrur itu kalau semua yang kita pakai, semua ongkos yang digunakan itu semuanya halal. Nah gitu. Jadi asal kita tahu nih yang ngasihnya teh bukan koruptor. Misalnya ya asal-usul dananya seperti itu. Asal-usulnya tisaha ieu di Sipulan ternyata diberita koruptor tapi dia memberangkatkan haji begitu. Itu kalau kita sudah tahu ieu mah sigana pi kalau bahasa Sundanya itu pi moal balegen. Pi moal balegen. Kalau bahasa Sundanya. Begitu ya. Ini layaknya internasional ini masalahnya. Saya tadi pengen ada bodoran bahasa Sunda cuma saya kagok gitu. Iya enggak well gitu ya. Ya. Kalau tidak bagus gitu sumbernya lebih baik tidak berangkat atau asal minimal kita percaya bahwa ini teh sumbernya bagus, halal, thayyib dan seterusnya, insya Allah tetap mabrur walaupun gratis ongkir. Gitu. Kalau misalnya kasusnya nggak tahu nih, kita udah diberangkatkan, tidak tahu, udah pulang haji, terus tapi ternyata si dana yang
dipakai untuk memfasilitasi kita berangkat haji itu ternyata dananya kotor, itu gimana? Kalau nggak tahu hukumnya sama seperti boleh. Kan ada 3 orang yang tidak dicatat keburukan. 1 yang tidak tahu, 2 nu kapaksa, kepepet, yang ketiga yang lupa gitu. Lupa. Tapi lupa-lupain. Lupa. Jadi mendingan sekalian nggak tahu daripada itu jadi berangkat tuh. Ya kan nggak tahu ya namanya karena juga ya. Tahu, betul, karena nggak tahu. 1 lupa, 2 kepaksa, 3 nggak tahu. Sama seperti saum, kita lupa misalnya lanjutkan gitu. Atau kepaksa, kepepet kumaha deui. Pagi-pagi teh kopi kan karena kebiasaan. Contoh misalnya yang kepaksa begitu. Kita teh sahur pakai gorengan dan pakai cabai. Pas lagi makan cabai adzan subuh. Nah, itu mah kepaksa harus minum dulu. Oh, kayak lupa gitu di jalan ada anak kecil ngasih bolu gitu. Bolunya dimakan lupa. Kan seret tuh. Wah, tuh bisa nginum repot. Teman saya kerjaannya di bulan puasa itu tidur dan tidur saja. Kebanyakan tidur waktu puasa, kerugian dan keuntungannya apa aja? Ya sesuai lagunya lah, Ramadan Tibra. Iya benar. Kalau tidurnya itu diniatkan supaya kita jauh dari keburukan, ya, daripada ngomongkeun batur misalnya, daripada menggunjing, daripada ngelihat yang gak jelas, daripada berbuat maksiat lah intinya. Gitu. Tidur itu insya Allah jauh lebih baik, jauh lebih bermanfaat. Tapi kalau tidur itu meninggalkan kewajiban, daripada capek ngaji mendingan tidur, daripada sholat capek mendingan tidur, jadi kebalik begitu. Tidurnya sama tapi hukum bisa beda tergantung apa yang dia tinggalkan ketika tidur gitu. Inilah yang jadi persepsi itu tidurnya orang berpuasa itu ibadah we tuluy. Ibadah aja terus tidur. Berarti kalau ibadah mah makin lama tidurnya makin gede pahalanya. Double XP-nya. Tidur depan kerja beribadah. Dengerin Kok dengerin kok. Ya, jadi tidur itu sebetulnya hukumnya sama kayak makan, gitu, sama kayak tidur, sama kayak olahraga, sama hukumnya bisa berubah tergantung konteksnya, tergantung sikonnya gitu. Kalau seharian tidur ninggalin yang wajib, ya tidurnya jadi dosa gitu. Tapi kalau saya tidur daripada gaje, daripada gak jelas, daripada suudon dan seterusnya, mendingan daripada ambek-ambekan mendingan tidur, insya Allah tidurnya juga jadi kebaikan. Itu kembali ke niat masing-masing. Apalagi kalau capek pisan, kalau nggak tidur nanti malam saya nggak bisa itikaf. Tidurnya itu jadi kebaikan, jadi pahala, jadi amal soleh, dapat poin begitunya. Apalagi kalau tidurnya niat begini, saya pengen Qailullah itu tidur siang ala Nabi begitu. Waktunya tapi nggak lama, bukan dari jam 1 sampai jam 3 gitu. Dari sahur sampai ke asar mah. Skip banget itu. Skip banget gitu. Kok saum Ramadan sekarang pendek ya waktunya, nya dasar ya. Kuat loh orang kan ada 12 jam tidur. Ada orang yang tidur panjang begitu, pas bangun aduh capek tidur terus, istirahat tidur lagi. Nah. Ya, beda itu. Yang perlu disiapkan menuju Lebaran itu apa saja? Pertama, menuju Lebaran itu kan berarti kita udah masuk 10 hari terakhir. Ya. Nah, menuju 10 hari terakhir, kebiasaan terbaik itu malam harinya lebih hidup daripada sebelum-sebelumnya gitu ya. Okay. Ya pasti hidupnya bukan hidup yang lain-lain begitunya. Ini kemana arahnya? Otaknya jadi traveling nanti. Ini bahaya. Kemana arahnya? Siang Tan, masih siang nanti dulu. Jadi menghidupkan malam itu persiapan menuju Lebaran. Pertama menghidupkan malam itu, kalau Nabi ya lebih rame di malam harinya, bahkan keluarganya juga semuanya dibangunkan malam hari gitu. Itu semaksimal mungkin begitu ya selama 10 malam terakhir, atau
Kalau nggak 10 malam terakhir minimal malam-malam yang ganjil 21, 23, 25, 27, 29-nya. Ini yang pertama, persiapan menjelang lebaran. Kalau kata orang soleh dulu, kuda lari itu kalau menjelang garis finish larinya makin kencang. Nah, jangan sampai kuda lebih pintar dari manusia. Nah, kita kan mau menuju garis finish Ramadan, berarti larinya harus semakin kencang. Gitu. Harus makin meningkat, bukan semakin menurun. Ini yang pertama, persiapan menjelang lebaran. Yang kedua, persiapan menjelang lebaran itu ada kewajiban kita menyisihkan zakat fitrah. Zakat fitrah itu harus disiapkan sebelum lebaran. Boleh dibayarnya dari sekarang, di akhir Ramadan, atau maksimal kita bayarnya itu sebelum pergi ke lapangan, sebelum pergi sholat Idul Fitri, itu waktu paling terakhir gitu. Nah yang terakhir menjelang lebaran kita juga disunahkan, Nabi yang nyuruh kalau lebaran itu tampil dengan yang terbaik gitu. Tampil dengan yang terbaik, penampilan yang terbaik, performance yang terbaik. Ini yang kita terjemahkan yang terbaik itu bajunya yang terbaik, gitu. Wajahnya juga yang terbaik, ceria yang terbaik, pakaiannya juga yang terbaik, dan seterusnya. Itu persiapan menuju lebaran. Niatnya mengikuti anjuran dari Nabi seperti itu. Pakai yang terbaik dari Rabbani. Nah, oke. Ini namanya Kemko Hero Nazril ya. Nih, ini namanya Kemko Hero Nazril. Enak banget ya, cocok banget dipakai. Ini terakota yang saya pakai, ada lagi di rumah yang warna hitam. Ngeceknya ke kitalog.rabani.id ya. Kemko Hero Nazril. Iya, Nazril Ilham namanya. Lu mirip ada enggak sih? Apanya yang mirip teh? Lubang hidungnya. Lubang hidungnya gitu dua. Oke, jadi Rabaners ya, akhirul kalam dari saya. Akhirul kalam dong, karena Mang Ustad mah gitu, jadi akhirul kalam. Oke, sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya di segmen Tanya Uni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.